Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman yang selalu setia dan stay tune di channel Indigo Jali. Hari ini seperti biasa, Adit sama Om Irfan pengen ngebahas sebuah mitos yang dimana mitos ini berhubungan dengan ketika orang yang sudah atau akan mau meninggal. Seperti apa mitosnya? Nanti akan kita saksikan, kita panggil Om Irfan. Oke, jangan kemana-mana, tetap like, subscribe, dan komen di channel Indigo Jali. Oke? Tunggu kita. Bumper dulu. Baik lagi sama Adit dan sekarang udah ada Om Irfan. Dan kita mau ngebahas tentang sebuah mitos yang notabene yang katanya ini berhubungan ketika, saat, ataupun setelah orang akan meninggal ya, Om ya? Betul. Jadi mitosnya katanya gini Om. Bener nggak sih? Katanya ketika orang sudah meninggal itu katanya kita sering ngelihat ada di rumah. Oh ya. Gitu, dan ketika dikubur sampai 7 hari. Nah itu gimana sih Om sebenarnya tuh? Ya ini mitos yang berkembang Bukan mitos lagi ya, kayaknya ini kayak udah kebiasaan kita lah gitu maksudnya. Ya, dan ya sampai ada yang bilang katanya kenapa sih harus pengajian 7 hari dan kenapa sampai harus nggak boleh ngelakuin apapun karena kadang-kadang malah orangnya masih suka ada gitu. Ya yang saya pahami mitos yang berkembang itu kan di kita yang berkembang itu misalkan contoh jika seseorang meninggal, katanya mitos yang berkembang ya. Ini saya maksud tentang mitos yang berkembang, katanya 7 hari ada di sekitar rumah. 40 hari ada di lingkungan. 100 hari di sekitar jadi 7 hari di dalam rumah, 40 hari di lingkungan, 100 hari baru keluar tidak ada. Nah, sebenarnya ini saya hanya mau meluruskan ya. Sebenarnya mitos ini tidak benar. Tapi itu sering ada penampakan mewujudnya. Nah ini itu memang mitos yang berkembang di kita itu seperti itu. Karena yang saya pahami ketika seseorang sudah meninggal itu ruhnya langsung ke alam barzah. Ruhnya langsung. Nah terus siapa? Bukan siapa ya, tapi apa yang sampai kok bisa menampakkan? Nah gitu. ini juga saya alamin ketika saya meninggal. Gitu. Jadi ini menarik ya teman-teman, ternyata dari pengalaman ini ternyata Om Irfan dari mitos dari mitos ini nyambung gitu ke pengalamannya gitu. Nah, jadi kan mitos yang menarik di kita itu ketika seseorang meninggal 7 hari mitosnya ada di rumah, 40 hari di sekitar rumah, 100 hari baru keluar dari lingkungan rumah. Dan ini yang perlu kita garis bawahi atau kita luruskan ya. Sebenarnya yang ada itu bukan ruhnya. Sebenarnya adalah jin horin yang menyerupai dia. Karena jin horin? Betul. Karena di dalam hadis pun jika salah satu anak Adam lahir ke dunia berbarengan dengan satu orang jin yang mendampingi. Jadi ketika anak Adam itu lahir pula satu orang jin. Gitu. Tapi berbeda dengan khodam. Beda lagi. Oke. Jadi horin itu jin horin itu salah satu jin penamping. Dalam artian ketika dia lahir hidupnya semuanya bareng dengan masa hidup. Jadi kalau misalkan masa hidupnya beliau ahli ibadah, jin itu berbentuk dengan ahli ibadah. Tapi kalau semasa hidupnya banyak berzina, banyak melakukan hal-hal yang tidak senonoh, belangsak, jinnya pun berbentuk seperti itu. Nah, yang mau saya luruskan yaitu yang tadi yang cerita ketika seseorang meninggal terus 7 hari ada itu sebenarnya penampakan dari jin horin, bukan orang, dan enggak semua orang bisa melihatnya. Ada yang ngelewat mimpi, ada yang bertatap muka langsung. Kadang ketika meninggal, contoh si A meninggal, anaknya bermimpi ketemu dengan ayahnya ketika malam hari. Nah itu jin horin itu masuk ke ruhnya, alam bawah sadar. Dan kenapa jin horin ini tahu keseharian, misalnya contoh si A ini karena dia tuh tahu residual memorinya pun dia paham karena dia ngikutin sehari-hari karena gitu. Dari lahir ya berarti ya, jadi, terus kan. Jadi yang saya pahami ketika anak Adam lahir
atau kita ya sebenarnya Ya, manusia ya. lahir berbarengan dengan satu orang jin hori Jin gitu. hori itu. Oke. Seperti itu. Nah, terus untuk pengalaman yang Om Irfan sendiri rasain waktu nah itu gimana? jadi berhubungan dengan tadi mitos tadi ya. Iya. Tepatnya sih tahun 2000 bisa dibilang masih uak ya, Iya. uak saya waktu itu meninggal. Waktu itu sekitar posisi saya masih kuliah ya, sekitar tahun 2000 berapa ya? 2010-an ke belakang ya. Iya, 2010. Wak saya meninggal. Wak saya itu meninggal karena kanker liver. Bukan liver, karena liver stadium 4, bukan kanker, karena liver stadium 4. Dan beliau dirawat di rumah sakit pemerintah. RS pemerintah Ya, gitu rumah ya, sakit pemerintah. rumah sakit pemerintah. Nah, proses ini yang dulu kita pahami ya. Jadi proses dari beliau masuk rumah sakit terus menginap gitu kan, itu banyak kejadian-kejadian yang saya alami. Contohnya nih ya, sebelum saya meninggal ya, Iya. kan saya kebagian itu jaga malam. Ya. Maksudnya itu jaga malam ya. Ya. Ini hanya sekilas cerita sebelum ke yang tadi ya. Ini rame. Nah, ini Ya, ya. ya. Karena ini perlu saya sampaikan, ini saya alami sama adik saya sendiri. Iya. Nah, kebetulan waktu itu malam hari, saya masih ingat malam Jumat, karena saya ada jadwal tawasulan ya. Dulu saya ke adik saya, Rip, AA mau tawasulan dulu nih. Iya. Adik saya sama-sama jadwal malam ya. Iya. Pulang jam berapa? Pulang jam 12 malam. Karena yang namanya tawasulan pasti kan sampai malam ya. Iya. Nah, udah gitu, saya pulang tawasulan, dari tawasulan. Tawasulan ini pengajian ya? Ya, pengajian. Oke. Pengajian ya. Pengajian. Nah, udah gitu saya pulang, langsung ke rumah sakit kan, nggak langsung ke rumah dulu, ke rumah sakit. Ada adik saya, Arif mau beli 2 kopi ya, ke bawah. Adik saya belum tahu nama arti ruang pemulasaran. Ini maaf ini cerita agak sedikit belok dulu ya, kita hanya pengalaman aja di rumah sakit. Nah, dia beli, masih ingat kopi mik ya, satu gelas itu kan penuh, pakai plastik kan. Nah, dia lewat ruang pemulasaran. Adik saya belum tahu itu apa namanya ruang pemulasaran. Kamar mayat. Nah, kamar mayat. Dia lewat situ. Dia tuh merasa sepi. Pas naik ke atas, saya tanya, "Rip, kamu beli kopi itu setengah?" "Enggak, 1." Yang tadinya dia merasa full penuh, jadi segini. Setengah. Serius tak full? Kamu diminum, saya bilang gitu ya. Enggak, sumpah di full. Man, ya plastik itu masih kering kan, kalau misalnya diminum kan suka ada yang basah. Ini enggak kering. Dan dia yakin itu penuh segini. Karena jadi setengah. Itu sampai situ dia bingung. Gimana? Ya udah enggak ada gimana, pengen diminum. Dan dia nggak mau minum itu kopi sampai pagi. Karena mungkin dia berarti ada gitu. yang minum gitu ceritanya. Nah, lagi ke saya ketika saya ini kan jadi cerita. Nah, terus yang kedua, ketika saya kan itu satu kamar itu 2 tempat tidur ya, 2 tempat tidur. Nah, sebang yang satu itu kan kosong. Sebelum saya meninggal, saya coba tidur di situ, di risbang kosong. Ketika saya terlelap, tuh digoyang-goyang lah risbang itu. Tempat tidur itu digoyang-goyang, saya nggak boleh tidur di situ karena ada yang mau masuk. Ini ngegoyangin siapa dulu nih, suster? Bukan suster, digoyangin sama digoyang-goyang gitu kan. Oke. Jadi oke lanjut. Nah, ngerti. Ketika buat teman-teman ngerti ya maksudnya ya. Digoyang. Nah, ketika saya bangun, suster datang, ini mau dipakai. Berarti udah. Nah, berlanjut lagi ke saya yang pas menit itu tadi hanya sekitar obrolannya sebelum ke ini ya. Nah, ketika saya mau meninggal, kan saya itu punya penyakit liver ya. Nah, sebelum karena mungkin yang liver perutnya udah membesar ya. Nah, sudah membesar dan kata dokter ini cairan dalam tubuhnya harus segera dikeluarkan. Nah, saya masih ingat sore harinya kebetulan saya yang malam habis jaga, pagi-paginya ya ketika pagi hari itu di sampel dibawa dulu diambil. Nah, saya lihat diambil, kata dokternya yang tadinya siang hari itu kita jadwal jam 5 itu kita jadwal pengambilan cairan di dalam perut, itu nggak jadi lah dikarenakan sampelnya sudah hitam seperti kecap. Jadi darah itu sudah bercampur, cairannya itu sudah bercampur kayak kecap ya. Yang akhirnya Dek, ini tidak jadi diambil
karena kayak mungkin tinggal menunggu Nggak, waktu kali ya. dokter tuh bilang gini, berdoa aja mudah-mudahan yang terbaik. Saya kan bingung lah, mudah-mudahan yang terbaik. Jam 5 sore saya bawa lagi wah saya dari ruang tadinya mau observasi masuk lagi ke kamar. Nah menjelang maghrib nih ya, mungkin bisa dibilang sakaratul maut ya, bisa dibilang sakaratul maut itu, maaf jadi saya mulai ini lagi ya, Merinding ya. merinding lagi. Jadi mulai sakaratul maut itu saya melihat persis wah saya itu kadang tuh saya dipanggilnya kadang Irfan kadang Ipai ya. Iya. Pai, wah minta selimut. Iya. Itu tuh dingin, kata dia tuh dingin, kata beliau tuh dingin sedingin dinginnya. Udah ya Pak, dibikin selimut kayak dibikin tutup ya. Iya, dibulet ya, dibulet-buletin. Nah, udah satu buletan. Masih dingin ya. Pai, masih dingin. Wah, masih tiris. Saya ambil lagi selimut ekstra. Ambil selimut ekstra yang di pinggir bed Iya, itu iya, kan. tahu. Ambil lagi. Masih dingin. Ya. Sampai saya ke suster minta lagi satu, jadi tiga selimut ditutupin gitu. Itu masih menggigil dingin. Masih menggigil. Mungkin proses sakaratul maut itu seperti itu ya. Nah, lewat maghrib, adzan maghrib, tak bilang lagi uangnya gimana? Pai, gerah. Bukain. Dia buka selimutnya sampai hanya mengenakan apa? Hanya mengenakan kaos yang pasien gitu. Bukan, kaos jadi, sangsang. Kaos oblong ya. Iya, kaos dalam. Bukan. Kaos biasa. Kaos biasa berarti. Biar yang dingin. Iya. Bikin yang dingin. Nah, habis sholat maghrib, dia itu semua yang ada di ruangan kan karena mungkin ini sudah pesat mau berat kali ya. Semua saudara datang ke rumah sakit. Karena pada saat itu yang ngurus itu pun ada bibi saya, ya, ada istri Uwa, anaknya, dan semua disuruh keluar. Yang tinggal hanya saya dengan bibi. Yang saat itu semua keluar. Dan itu ketika beliau mau sakaratul maut, itu yang namanya risbang minta digeser-geser. Pai, geserin kali ya. Oh ya Wak, geserin ke sini. Pai, geserin lagi. Saya baru ngeh itu ketika malam 8:30 ketika saya sudah sholat Isya. Posisi risbang itu hampir sama dengan posisi kiblat. Oh, jadi kan awalnya gini ya posisinya. Terus diputar. Putar, Pai putar lagi, putar. Mungkin posisinya itu dari habis maghrib sampai ke Isya itu nyari posisi kiblat. Jadi dia duduk ini menghadap ke kiblat. Dan itu posisinya persis kiblat. Ketika saya sholat, saya lihat di pinggir Uwa. Lah kok sama kiblat. Jadi memang posisinya dari mulai jam sebelum maghrib itu yang beliau rasakan ya, dingin sampai sedingin-dinginnya kan. Kata beliau itu kayak dinginnya ngasuk ke tulang. Setelah maghrib gerah segerah-gerahnya sampai dia itu minta dirubah posisi risbang gitu kan. Minta dirubah posisi risbang menghadap kiblat. Nah, menjelang subuh saya dibangunkan sama Uwa saya kan. Pai, bangun, kita sholat subuh dulu. Di saat itu Uwa ajak untuk sholat. Meskipun Uwa nggak bisa ini, saya coba tayamumin di tempat tidur, tayamumin ke dinding ya. Karena kita salah satu syarat untuk tayamum kalau tidak ada air atau tidak memungkinkan karena ini pasien kalau mungkin ke air, saya coba tayamumin ke dinding kan, dinding. Kita coba sholat, ajak sholat, ada sholat maghrib. Rakaat kedua pas alam nasroh, laka sodrok, wawadona, itu saya lihat kayak dibilang asap, lebih halus dari asap ya, dari kaki. Saya ngeliat mungkin karena saya bilang karena mungkin saya berpikirnya saya baru bangun tidur nih, terus sholat, jadi mungkin belum ngumpul energi yang saya rasa ini embun atau asap. Dari ujung kaki naik ke sini. Nah, pas nyampe sini itu masih saya ingat 2 kali tarikan napas sambil giginya tuh ditekan ya. Ditekan tek gini. Saya lagi baca alam nasroh, kata wa yang di bawah. Alam nasroh al-kasroh wa wadona. Mungkin saya berhenti karena lihat posisi di sini. Truk udah sampai sini si asap itu ya, embun itu udah sampai sini. Truk 2 kali tarikan napas keluar. Mungkin yang saya lihat di situ mungkin bisa dibilang ruhnya terlepas lah. Terlepas, gitu kan, terlepas. Wa yang di bawah bilang Wawa dona, bukan Wa ini Uwa. Mungkin di atas Uwa, di bawah Uwa, gitu kan. Wa yang Wa ngasih tahu
Wawa dona, bukan wa ini wa gitu kan. Itu saya masih ingat dia nahan sakit mungkin ya. Iya. Sampai saya lihat gini terlepas semua. Lepas terbang ke atas, saya lari ke jendela. Pai. Karena saya lihat wah itu ke atas. Cuman yang belakang ini langsung keluar. Udah enggak ada. Dari situ langsung dicek EKG, iya. cek semua ya. Saya bilang pada pukul 5.30 Uwa dinyatakan meninggal secara medis. Padahal meninggal itu ketika saat hendak sholat subuh. Dan rakaat terakhir belum sempat tahiyatul. Akhirnya kan yang dalam hadis ketika jenazah atau belum beres sholatnya kita harus bereskan ya. Gitu kan. Akhirnya saya bereskan. Nah, menjelang paginya semua keluarga dikabarin ya. Keluarga dikabarin sampai saya memandikan pun di ruang itu saya ikut memandikan sampai akhirnya dimakamin kan di Garut ya. Di Garut dimakamin di Garut. Saya sempat ketinggalan juga. Jadi sempat banyaklah hikmahnya. Mungkin saya masih ingat saya bicara dalam arti karena saya mungkin ketinggalan. Kan waktu itu rumahnya di sekitar daerah Ujung Berung ya. Ujung Berung. Saya rumah waktu itu di Cibiru. Nah, ketika udah nganterin ke Ujung Berung, saya pulang ke Cibiru. Nah, keluarga yang di sini nggak inget saya kemana. Akhirnya saya ketinggalan. Tapi dalam hati saya, wah tungguin Irfan pengen nganterin sampai ke Liang Lahat. Dan itu dijabanin. Apa coba? Wah yang saya daerah Panjilkan itu banyak kempes. Saya nggak tahu gimana, mungkin ini pengalaman pribadi ya. Jadi banyak kempes. Akhirnya sampai Cileunyi kan. Di Cileunyi itu Pak, wah Ipai ketinggalan. Oh iya, wah banyak kempes. Nyusul atuh ke Cileunyi dan itu kita bareng-bareng. Saya dalam pikiran, wah Pai, wah udah dimakamin. Wah, ada sedikit kecewa ya. Yang akhirnya di Garut itu hujan gede, lebat. Yang mungkin jalannya hujan lebat, akhirnya ditunda. Saya datang dengan wah yang terakhir itu kan. Hujan itu berhenti dan alhamdulillah saya bisa nurunin sampai ke Liang Lahat. Nah, ini yang berkaitan dengan mitos yang tadi ya. Mungkin tadi sebelumnya cerita tentang proses pelepasan roh dari nyawa Imam sendiri, dimulai dari sore hari kan, mulai sore hari, mulai dari dia ngerasain dingin, ngerasain gerah, posisi kiblat kan ya, posisi kiblat seperti itu sambil dia melepas. Nah, yang anehnya ketika malam hari, ketika kan biasanya kalau di kita ada yang namanya tahlilan ya. Kan mitos yang tadi yang tahlilan itu kan bisa dibilang tahlilan itu hari pertama itu saya ngelihat itu kita tahlilan kan tahlilan itu kadang-kadang ada adat istiadat itu untuk mendoakan ya, untuk mendoakan almarhum di dunia, untuk ngirim doa untuk memudahkan kan. Nah, percis di depan saya tuh lihat posisi Uwa sedang duduk di kursi gini. Di kursi tamu. Kita kan tahlilan pada di bawah nih. Di belakang orang yang tahlilan itu duduk di belakang. Percis bentuknya sama semua. Ciples. Ciples itu copy paste. Copy paste ya, copy paste. Duduk di belakang ini. Ini kan yang tahlilan ya. Dia duduk di belakang sini. Duduk di belakang. Saya lihat. Pai. Iya Uwa. Bisa bahasa Indonesia. Pan, ini Uwa. Ini Uwa. Saya bilang, bukan. Karena yang saya pahami ketika orang meninggal itu langsung ke alam barzah. Nah, siapa itu yang ada ketika kita tahlilan gitu. Nah, yang saya yakini adalah jin horin. Jin horin bilang jin horin yang menyerupai almarhum, yang tahu keseharian almarhum. Saya tanya lagi. Dia bilang, "Pak ini Wak, bukan." Saya tanya-tanya, tahu nama anaknya, tahu ini lengkap semua dia tahu. Saya paham bukan. Yang saya pahami dan saya ketahui di dalam ajaran agama saya sendiri bahwa seseorang meninggal itu arwahnya langsung ke alam barzah. Nah, yang ada siapa? Jin horin yang memanfaatkan residual memori yang ada. Gitu. Nah, makanya jin horin ini dia belum ngeh. Orang yang dia ikutin itu masih hidup. Padahal sudah meninggal. Jadi dia merasa orang yang dia ikutin masih hidup.
Oh, makanya mungkin ngerasa bahwa saya adalah dia gitu. Dia merasa bahwa dia itu orang yang meninggal, Jadi makanya ada mitos 7 hari itu di dalam rumah. Kalau enggak nunjukin ke anaknya lewat mimpi atau apa. Setelah 7 hari dia bingung kan. 40 hari di lingkungan. Setelah 40 hari baru tidak ada. Nah, mungkin mitos ini yang berkaitan di kita, bahwa ada mitos 7 hari di dalam rumah, 40 hari di sekitar, 100 hari kan enggak ada. Sebenarnya itu adalah jin horin yang merekam residual memori yang ada. Merekam residual memori dari si orang tersebut. Gitu. Dan itu saya alami sendiri ketika uas saya meninggal, dari proses dia masuk rumah sakit, meninggal sampai kita mengadakan tahlilan, itu saya alami sendiri. Dan saya menolak tegas bahwa itu bukan uak. Dan itu adalah jin horin yang yang punya memori ya. Gitu. Jadi yang dia paham, yang dia serap seperti itu. Jadi mitos ini yang saya katakan itu tidak benar. Yang 7 hari gitu. Nah, ya, itu. Buat teman-teman sendiri udah tahu sendiri ya dari penjelasannya Om Irfan bahwa si mitos bahwa ketika orang meninggal arwahnya masih ada itu nggak ada. Jadi sebenarnya yang ada itu adalah jin horin yang seperti dijelaskan bahwa ketika manusia lahir itu ternyata dibarengin dengan jin horin tersebut gitu. Tapi balik lagi buat teman-teman semua bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang Maha Kuasa, yang Maha tahu segalanya, dan kami di sini hanya menceritakan pengalaman dari pribadi kita masing-masing gitu. Oh ya, satu lagi kan itu tadi kalau misalnya orang yang meninggal secara wajar. Nah, kalau yang saya ini pengalaman saya juga yang pernah saya kasih bawahi, orang yang meninggal nggak secara tidak wajar, nah itu bagaimana? Nah itu untuk lebih jelasnya kita bahas di video berikutnya. Yang pasti stay tune terus di channel Indigo Jali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa lagi di channel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kata eta mah